Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah ya, kita akan menyebutkan beberapa sebutan yang diberikan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Sebutan ini baik itu yang datangnya dari pihak yang pro terhadap Kang Deddy Mulyadi maupun dari pihak yang kontra terhadap Kang Deddy Mulyadi. Dan di sini saya sudah mendapatkan 8 julukan teman-teman ya. Ya, di antaranya ada Bapak Aing juga ada ya. Itu julukan yang diberikan oleh orang yang pro terhadap Kang Deddy Mulyadi. Kemudian salah satu yang julukan yang dikeluarkan oleh yang kontra terhadap Kang Deddy Mulyadi yaitu orang musyrik ya. Kang Deddy Mulyadi diberikan julukan oleh orang yang kontra terhadap beliau disebut dengan orang musyrik. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu persatu insya Allah akan kita sebutkan ya. Yang pertama adalah beliau mendapatkan julukan dari orang yang kontra terhadap beliau yaitu sebagai orang yang musyrik. Kenapa beliau mendapatkan julukan ini? Ya dikarenakan mungkin aktivitas beliau ketika beliau masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta ya. Beliau kan tahu sendiri orangnya, beliau orang yang menyukai seni ya, terutama seni Sunda. Kemudian beliau juga menyukai seni patung, kemudian dan patungnya itu pun dibuatkan satu monumen patung ya. Beberapa patung ya, kemudian beliau juga menyukai corak-corak seperti kain hitam putih seperti yang biasa dipakai orang-orang Bali, seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, kenapa beliau dijuluki orang yang musyrik? Yaitu tadi, karena beliau orang yang terkenal menyukai patung, bahkan sebutan ini ya dikeluarkan oleh orang yang kontra terhadap beliau. Jadi beliau mendapatkan sebutan ini karena kecintaan beliau terhadap seni patung. Terus bagaimana musyrik di dalam Islam? Musyrik di dalam Islam itu apa? Ialah orang yang melakukan perbuatan syirik ya teman-teman. Jadi menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu kepada makhluk berjenis patung atau berjenis manusia sendiri ya, ataupun berjenis benda-benda lainnya. Pokoknya perbuatan syirik ini adalah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Kang Deddy mendapatkan julukan ini? Ya itu tadi ya, beliau menyukai seni patung yang akhirnya beliau mendapatkan julukan ini. Apakah benar beliau adalah orang yang musyrik dan melakukan perbuatan syirik? Wallahu alam ya. Kita tidak bisa menuduh siapapun orangnya, meskipun dia kedapatan membawa patung, kita tidak bisa menuduh orang tersebut adalah orang yang musyrik sebelum benar-benar mendapatkan bukti yang nyata ya teman-teman. Jadi karena musyrik inilah dosa yang paling besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum pelakunya taubat ya. Jadi musyrik adalah termasuk dosa besar di dalam Islam. Jika Kang Deddy Mulyadi memang benar telah melakukan perbuatan syirik, ya tentu kita berharap agar beliau juga segera taubat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ketahui bahwa perbuatan syirik tersebut adalah perbuatan tidak hanya Kang Deddy Mulyadi ya, tentunya kita juga jika kita rasa bahwa kita telah melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi ya julukan yang diberikan oleh orang-orang yang kontra terhadap Kang Deddy Mulyadi. Beliau dijuluki orang musyrik ya, yaitu karena kecintaan beliau terhadap patung. Bagaimana agar kita terhindar dari perbuatan syirik dan tidak menjadi orang yang musyrik? Yaitu kita yang pertama adalah hendaklah kita
menguatkan tauhid kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menjaga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman itu bertambah karena ketaatan dan iman juga berkurang karena kemaksiatan. Maka dari itu teman-teman, hendaklah kita selalu menjaga iman kita dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Baik, itulah julukan yang pertama ya, yang disematkan terhadap Kang Deddy Mulyadi, yaitu beliau dijuluki sebagai orang yang musyrik. Baik, julukan yang kedua. Tentu julukan yang kedua ini adalah julukan yang diberikan orang-orang yang pro terhadap beliau ya, terhadap Kang Deddy Mulyadi. Apa itu? Yaitu Bapak Aing ya. Bapak Aing itu bahasa Sunda ya, teman-teman. Artinya bapak saya. Bukan berarti menyebut bapak saya itu menjadikan Kang Deddy menjadi bapak kita ya, atau menjadi ayah kita, bukan. Jadi di dalam bahasa Sunda itu memang terdapat kata-kata untuk panggilan akrab terhadap orang-orang yang lebih dituakan oleh kita ya, misalkan ada pejabat lurah misalkan ya, jadi warga sekitarnya menyebutnya ayah bapak aing ya, ada bapak saya, jadi menyebutkan untuk menghargai ya, untuk panggilan penghormatan terhadap tokoh yang ditokohkan seperti itu ya, jadi julukannya bapak aing. Itu julukan yang diberikan ini adalah positif, tentunya ini julukan yang positif ya teman-teman, karena ini didapatkan dari orang-orang yang pro terhadap Kang Deddy Mulyadi. Baik, itu ya Bapak Aing. Kemudian julukan yang ketiga apa ya? Julukan yang ketiga yang saya dapatkan yaitu Gubernur Konten ya. Ini juga mungkin bisa jadi disematkan, dilabelkan oleh orang-orang yang kontra ya, awalnya yang kontra terhadap beliau. Kenapa? Karena mungkin ini adalah dalam rangka untuk mengkritik Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, yang memang aktivitas beliau itu, segala aktivitas beliau itu dituangkan kadang-kadang di dalam sebuah konten ya. Tetapi itu tujuannya positif teman-teman. Kenapa beliau selalu membuat konten ya di dalam segala aktivitas kerja gubernurnya? Dikarenakan mungkin agar masyarakat tahu program kerja beliau itu apa saja. Juga sebagai pelajaran bagi kita semua bahwa memang di dalam konten-konten beliau itu ada nilai-nilai edukatif ya, yang dapat kita ambil manfaatnya teman-teman. Seperti menjaga lingkungan agar tetap bersih, seperti berbagi terhadap sesama, dan juga menjaga ekosistem lingkungan ya, supaya tetap berjalan dengan baik. Seperti itulah mungkin pelajaran yang dapat diambil daripada konten-konten beliau. Karena memang ya, selalu beliau itu aktivitasnya selalu dijadikan konten ya, meskipun tidak semua tetapi hampir rata-rata dijadikan konten. Maka dari itu mungkin orang-orang yang hendak mengkritik beliau, mengkritik aktivitas beliau dengan memberikan label terhadap beliau sebagai gubernur konten ya. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu. Lanjut teman-teman. Nah, inilah yang agak kurang ini ya. Label yang ke berapa? Yang keempat ini agak kurang sopan ya sebenarnya. Ini tidak. Yang pertama mungkin memiliki dasar, yaitu dasarnya apa ya, karena Kang Deddy disebut orang yang musyrik karena mungkin menyukai seni patung, meskipun itu tidak tepat ya, karena menuduh seseorang musyrik atau kafir itu kita membutuhkan benar-benar bukti yang nyata. Kemudian yang kedua, Bapak Aing ya jelas itu sudah dari orang yang pro ya, itu tidak ada masalah. Kemudian julukan yang ketiga yaitu Gubernur Konten ya, ini juga sebenarnya tidak ada masalah ya, karena memang nyata ya, beliau memang suka membuat konten-konten ya, aktivitas kegiatan kerjanya selalu dibikin konten ya, ini pun tidak masalah. Nah, yang jadi masalah ini julukan yang keempat nih. Ini adalah menyerang pribadi beliau ya, menyerang personal beliau. Ini julukan atau label yang tidak ada dasar sama sekali ya. Ini adalah orang-orang yang kontra terhadap beliau, akan tetapi mungkin ini cara melabelkannya tidak
tidak ada dasar terhadap beliau jika melabelkan Kang Deddy Mulyadi sebagai banci. Tentu ini tidak perlu dibahas panjang lebar ya teman-teman, karena ini label ini adalah untuk orang-orang yang tidak mampu atau sudah kehabisan akal ya untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi kemudian memberikan label banci. Nauzubillah min dzalik. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke label berikutnya, yaitu yang kelima, beliau dijuluki Duda ya. Ya, ini pun tidak ada masalah karena memang betul ya, beliau adalah seorang duda setelah bercerai dengan istrinya. Kemudian kita lanjutkan, beliau mendapatkan label juga musuh Islam ya. Nah, ini baru-baru ini beliau mendapatkan label musuh Islam setelah beliau mengganti nama rumah sakit Al Ihsan menjadi Welas Asih, dan beliau mendapatkan label ini ya baru. Nah, musuh Islam. Apakah benar beliau musuh Islam? Tentu saja tidak ya. Ini hanyalah label yang diberikan oleh orang-orang yang kontra terhadap kebijakan beliau. Sebenarnya bukan musuh Islam sih ya. Ini lebih hanya untuk mungkin saking gregetnya orang-orang yang tidak setuju dengan penggantian nama rumah sakit Al Ihsan menjadi Welas Asih, maka memberikan label ini terhadap Kang Deddy Mulyadi ya sebagai musuh Islam. Naudzubillah min dzalik. Padahal Kang Deddy sendiri adalah masih beragama Islam. Bagaimana bisa memusuhi Islam sedangkan dia sendiri beragama Islam? Baik, kita lanjutkan ya. Terus, nah yang ke berapa? 1, 2, 3. Yang ke 7 ya teman-teman. Label ini Sunda Wiwitan. Ya benar, ini diakui sendiri oleh beliau ya, Kang Deddy Mulyadi. Memang beliau adalah memiliki pemahaman Sunda Wiwitan karena memang beliau adalah orang Sunda ya. Jadi beliau menyukai hal-hal yang berbau Sunda ya. Beliau ingin mengembangkan tradisi Sunda ya, ingin memajukan warga Jawa Barat dengan tradisinya, yaitu tradisi Sunda. Salah satunya yaitu Sunda Wiwitan. Itulah teman-teman ya, 7 label yang diberikan oleh masyarakat terhadap Kang Deddy Mulyadi, baik yang pro maupun yang kontra. Kemudian label yang ke-8 apa? Silahkan label yang ke-8 jika teman-teman memiliki label buat Kang Deddy ya, untuk memenuhi label yang selanjutnya, yaitu label yang ke-8 sengaja belum kita isi. Silahkan teman-teman boleh komentar untuk melabeli Kang Deddy Mulyadi dengan label yang ke-8. Dan tentunya saya sudah memiliki label tersendiri ya buat beliau. Label yang pas sekali buat beliau ya. Tapi tidak ingin saya bahas sekarang, dan insya Allah saya akan bahas nanti ya pada pertemuan berikutnya. Demikian teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga daripada 7 label yang telah kita sebutkan tadi, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa yang pertama, tentu kita tidak boleh melabeli seseorang dengan kata-kata buruk ya teman-teman, seperti orang musyrik lah, atau banci lah, atau dan lain-lainnya, yang jika kita mendengarnya, atau jika saudara kita, atau jika keluarga kita yang mendengarnya, ketika kita dilabeli oleh orang lain dengan label yang buruk, tentu keluarga kita tidak akan setuju. Begitupun dengan Kang Deddy Mulyadi, beliau memiliki anak, beliau memiliki keluarga yang tentunya kita harus menjaga perasaan keluarga Kang Deddy Mulyadi. Jangan serta-merta karena ketidaksetujuan kita atas kebijakan beliau, kemudian kita tergesa-gesa untuk melabeli beliau dengan julukan-julukan yang buruk. Mudah-mudahan sekali lagi ada pelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semungut.